Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih ada beberapa siswa atau mungkin kelompok yang bingung tentang tugasnya, di sini saya akan memberi penjelasan ya tentang proyek pembuatan prototipe roller coaster yang sudah ditugaskan kemarin. Jadi antara proyek dan LKS-nya ini bukan dua bagian tugas yang terpisah ya. Ini masih berhubungan. Masih berhubungan. Jadi LKS itu menuntun untuk kamu mengambil data dari apa yang telah kamu buat, yaitu roller coaster miniaturnya itu ya, prototipenya itu. Oke, masih seperti LKS sebelumnya. Apa sih yang untuk di tahap yang pertama ini, apa sih yang kamu ketahui itu tentang roller coaster itu? Pernah nggak kamu itu naik roller coaster? Gimana sih roller coaster itu bisa jalan tanpa mesin? Coba dipikirkan. Oke, selanjutnya di sini di LKS ditampilkan ini salah satu wacana yang saya ambil dari berita di portal berita online gitu ya. Saya ambil cuplikan sebagian beritanya, di mana di berita ini adalah roller coaster ini sebagai wahana pemicu adrenalin yang membawa manfaat. Nah, di situ ditulis di berita itu bahwa pergi bermain di taman hiburan yang tidak memiliki wahana roller coaster ya nggak enak lah, nggak menantang lah gitu. Nah, wahana penantang adrenalin ini, roller coaster ini menjadi wahana wajib bagi sebuah taman hiburan. Tidak sedikit pengunjung yang rela mengantri demi sensasi menegangkan yang mungkin sulit didapatkan dari wahana lain. Nah, untuk menghadirkan pengunjung itu, kadang sebuah taman hiburan itu ya perlu atau wajib memiliki wahana roller coaster. Itu menjadi kayak apa ya? Ya kayak pilihan tersendiri lah yang menarik untuk sebuah taman hiburan guna menarik pengunjung yang datang. Nah, dari sini tadi identifikasi berapa masalah yang bisa dirumuskan. Kalau seumpama misalnya sebuah taman hiburan itu tidak mempunyai yang namanya roller coaster, maka sebuah taman hiburan memerlukan wahana roller coaster untuk menambah menambah ketertarikan pengunjung untuk datang. Itu misalnya gitu ya. Nanti silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Itu satu. Yang kedua mungkin bagaimana sih bentuk roller coaster yang bisa memacu lah, lebih memacu adrenalin yang lebih menantang, itu bentuknya seperti apa. Yang ketiga, seperti apa identifikasi masalahnya, nanti dikomunikasikan atau didiskusikan dengan kelompoknya. Dan identifikasi di sini jangan satu ya, 2 atau 3, semakin banyak semakin bagus. Nah, dari 3 ini tadi, pilih satu permasalahan yang relevan. Seumpama saya mau membuat miniatur roller coaster untuk menarik agar sebuah taman hiburan itu lebih punya daya tarik dengan adanya roller coaster tersebut. Karena tadi kan nggak punya gitu, jadi nggak ada yang menarik gitu. Nah, setelah kamu pilih satu permasalahan tadi, ya di sini ada tantangan proyek desainnya. Nah, kondisinya di sini ada sebuah kondisi bahwa sebuah taman hiburan itu tidak mempunyai wahana roller coaster sehingga kurang diminati pengunjung. Itu kondisinya, ada suatu taman hiburan itu nggak punya, jadi kurang diminati. Nah, tantangannya ini kelompok diminta untuk mengembangkan prototipe ya, namanya prototipe ya, bukan asli ya, prototipe roller coaster kayak miniaturnya saja.
Nah, kenapa sih kok harus kita kembangkan? Ya ini tadi, karena sebuah taman hiburan itu nggak punya, jadi kurang diminati. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya adalah mengembangkan prototipe roller coaster ini tadi. Jadi mengembangkan perlu adanya roller coaster tadi. Nah, setelah tantangan itu tadi, jadi ada kriterianya. Roller coasternya harus seperti apa sih? Nah, di sini kriteria yang diinginkan adalah prototipe roller coaster bisa menyelesaikan lintasan yang dibuat tidak berhenti di tengah lintasan. Nah, kayak yang di kriterianya ini, tidak berhenti di tengah lintasan, itu salah satu kriteria. Jadi bisa lebih memacu adrenalin, atau nanti modelnya seperti apa itu nanti dijelaskan di desain prototipenya nanti. Kemudian batasannya seperti apa? Nah, prototipe ini harus selesai pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini batasan-batasannya ya. Nah, sumber dayanya atau bahan-bahannya gimana, Pak? Nah, alat dan bahan disediakan. Kalau di sini saya tulis kelompok masing-masing ya, karena pertimbangan tertentu, masih masa pandemi dan sebagainya. Jadi, kebijakan saya adalah bahan-bahannya dari saya, tetapi tidak menutup kelompok bisa untuk berkreasi, seumpama bahan dan yang saya kasih kemarin itu mungkin lebih susah atau enggak seret, atau kelompok lebih seret pakai bahan lain, silahkan. Nanti kan bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari bahan yang dipilih. Oke. Nah, selanjutnya adalah proses untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan bawah ini. Yang pertama, apa yang hendak Anda selesaikan pada permasalahan tersebut? Jadi kan ada permasalahan bahwa tadi ada wacana roller coaster itu manfaat karena menaikkan adrenalin. Ada permasalahan juga di situ bahwa sebuah taman hiburan itu nggak punya roller coaster, jadi sebaiknya punya untuk menarik pengunjung. Nah, apa yang Anda selesaikan? Nah, seperti contohnya ingin membuat prototipe roller coaster untuk menunjang ketertarikan minat pengunjung suatu taman hiburan. Nah, dari situ besaran apa yang mempengaruhi di proses di penerapan di roller coaster itu? Seperti mungkin kan ada masa roller coasternya, ada kecepatan roller coasternya. Itu nanti berhubungan dengan seperti energi kinetik, ada ketinggian, itu berhubungan dengan energi potensialnya. Nah, kamu tulis besar-besaran apa saja yang mempengaruhi. Nah, kemudian konsep hukum atau prinsip apa saja yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Nah, karena di sini tadi adalah bicaranya kita tentang roller coaster, ya hukum apa, konsep apa, seumpama konsep energi kinetik tadi. Nah, energi kinetik itu apa? Konsep energi potensial itu apa? Hukum kekekalan energi mekanik. Tulis konsepnya bagaimana dan matematisnya bagaimana. Nah, selanjutnya, ide atau solusi apa saja. Ini harus lebih dari satu ya. Kalau bisa, ya setiap anggota kelompok itu menyumbang ide atau solusi apa. Seumpama kita tadi mau menyelesaikan tentang kita membuat roller coaster. Nah, seumpama yang menantang adrenalin gitu ya. Roller coaster yang menantang adrenalin, atau roller coaster yang bisa menyelesaikan lintasan tanpa ada hambatan. Nah, seumpama roller coaster yang memacu adrenalin. Jadi mungkin ada satu anggota kelompok yang menyumbang ide, itu harus ada lingkarannya 2 atau loopnya 2 gitu. Nanti ada harus meluncurnya dari yang paling tinggi, dari setinggi mungkin, atau dibuat muter-muter jalurnya. Nah, itu setiap anggota kelompok diusahakan untuk memberikan solusi, memberikan ide seperti apa. Ini kan saya wajibkan harus lebih dari satu. Nah, dari ini tadi pilih satu yang terbaik. Seumpama yang dipilih adalah
bentuk roller coaster yang melingkar-lingkar atau bentuk roller coaster dengan apa ketinggian meluncur awal itu yang sangat tinggi. Nah, itu nanti silahkan didiskusikan dengan kelompoknya mana yang dipilih. Nah, selanjutnya dari ide yang dipilih tadi, seumpama saya memilih ide bahwa eh, apa posisi awal meluncur roller coaster yang dibuat sangat tinggi, oke. Nah, dibuatlah desainnya. Desainnya seperti apa? Kalau bisa ya jangan satu desain. Saya minta 2 desain lah ya. Desainnya seperti apa? Nah, dari desain itu pilih satu desain yang rancangan atau desain yang paling baik menurut kelompoknya. Silahkan dipilih yang mana. Nah, setelah dipilih sudah dapat desain kelompok, kemudian dituliskan mau pakai bahan apa saja. Kemarin kan saya kasih bahan itu, tidak, sekali lagi saya katakan, itu tidak menutup kemungkinan untuk kelompok lain atau kelompok untuk apa ya namanya, berkreasi lagi lah. Seumpama menambahkan memakai apa gitu. Seumpama saya pilih ternyata kayak kemarin selang yang saya kasih itu terlalu apa ya, terlalu keras, susah ditekuk. Saya mau pakai pilih yang model selang seperti ini, atau saya mau nggak pakai selang atau pakai yang lainnya sebagai lintasannya, itu silahkan. Nah, di sini nanti dituliskan alat dan bahannya, kelemahannya apa, kekuatannya apa, itu dipilih atau tidak, seperti itu. Bahan-bahan, alat dan bahan yang digunakan lah, kamu kelompok tuliskan kelemahannya, kekuatannya apa. Saya pilih ini, oh karena ini lebih enak dibuat lintasan, silahkan. Nah, tapi saran saya kalau mau memakai atau ini bahan-bahannya, sebisa mungkin ya bahan-bahan bekas nggak apa-apa lah, bahan bekas. Ya, kalau bisa sih seminim mungkin, atau malah jangan sampai mengeluarkan inilah, mengeluarkan biaya lagi lah di masa pandemi yang sekarang ini. Oke, itu nanti silahkan kelompok berkreasi. Nah, selanjutnya untuk proses pengerjaannya, nah silahkan dibuat yang sudah dirancang tadi dengan alat-alat yang sudah dipilih. Silahkan dibuat rancangannya secara berkelompok, karena sekarang masih ya namanya masih masa pandemi ya. Ya tetap jaga protokol kesehatannya, jangan jadikan tugas ini untuk kayak pulang malam untuk main, jangan sampai seperti itu ya. Tetap terapkan protokol kesehatan. Silahkan dikerjakan secara kelompok. Kan kemarin saya juga buat kelompok, cuman satu kelompok ada yang 4, ada yang 5 orang gitu. Untuk biar nggak terlalu banyak lah. Nah, setelah tadi rancangannya udah ada, terus bahan-bahan yang dipilih sudah ditetapkan, silahkan dibuat. Nah, dalam proses pembuatan ini kesulitan apa saja yang ditemui? Nah, bagaimana Anda mengatasi kesulitan itu, silahkan ditulis. Nah, kemudian sebagai laporan bahwa memang kelompok ini bekerja secara kelompok dan nggak sendiri-sendiri, dan ada progres yang dilakukan, itu silahkan isi jurnal proyeknya. Nah, di sini ada aktivitas pertama. Aktivitas gitu. Tanggalnya mulai jam berapa sampai jam berapa, kemudian difoto proses pembuatannya atau tahapnya. Sekarang saya mau buat ini lintasannya dulu, silahkan difoto aktivitasnya apa. Nah, kalau ada yang perlu dikonsultasikan, silahkan. Oh Pak, ternyata kok susah ini gimana Pak, kalau saya mau ganti pakai ini boleh nggak Pak? Silahkan dikonsultasikan. Kalau ada yang pengen ditanyakan, silahkan WA ke saya. Nah, ini tadi kan seperti foto aktivitas tidak perlu dicetak, dikirimkan lewat WA boleh, tapi kalau mau langsung, bagusnya langsung aja ditulis di sini nanti ya, di LKS-nya. Nah, selanjutnya kan tadi udah dibuat. Ketika sudah selesai, tentu itu harus ada diuji lah, karena ini sebenarnya
untuk penerapan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, di sini diuji prototipemu tadi atau inimu tadi bisa nggak. Nah, kamu ukur. Kan kemarin juga ada masa clearingnya. Masa clearingnya berapa? Kamu pakai ketinggian awal berapa? Mungkin ada nanti yang desainnya memvariasi ketinggian. Salah satu ide desain tadi ya, memvariasi ketinggian awalnya. Nah, kalau emang ketinggian awalnya berbeda ya silahkan. Ketinggian pertama berapa? Ketinggian kedua berapa? Nanti kan jarak lintasannya ada. Jarak lintasan itu ya seberapa panjang panjang lintasan yang kamu pakai. Nanti silahkan diisi di situ. Nah, waktu yang ditempuh berapa ketika dia baru dilepaskan dari posisi awal sampai dia menyelesaikan lintasan. Itu waktu yang ditempuh berapa? Kamu catat pakai stopwatch atau pakai HP masing-masing, kan udah pasti ada stopwatchnya. Nah, dari situ kamu bisa menghitung kecepatan akhirnya. Jarak per waktu, jaraknya tadi lintasan yang ditempuh berapa. Nah, kecepatannya berapa, bisa lah. Nanti terus dicari energi potensialnya berapa. Kan sudah dijelaskan kemarin, MGH berapa, masanya clearing berapa, ketinggiannya berapa, gravitasinya kalau pakai yang umum 10 aja nggak apa-apa. Terus energi kinetiknya berapa. Nah, setengah mv kuadrat. M-nya kan ada masa clearingnya. Nah, V-nya pada saat posisi awal kan pasti V 0 kan, karena belum bergerak. Nah, untuk EK yang ini EK akhirnya berapa, EK awalnya berapa. Nah, baru bisa ditentukan nanti energi potensialnya. Nanti kalau memang benar, nah energi potensial ini kan kalau secara teori adalah energi mekanik itu energi potensial plus energi kinetik. Jadi bisa ini untuk membuktikan gitu, alatmu itu terbukti nggak gitu. Nah, bagaimana menentukan energi potensial dari kelereng, bagaimana menentukan energi kinetik dari kelereng, bagaimana menjelaskan mengenai energi kinetik pada roller coaster. Nah, kalau seumpama ada yang perlu diperbaiki, nah seumpama nggak jalan tuh itu tadi, terus perbaikan apa yang dilakukan? Nah, untuk proses evaluasi ini, evaluate ini, kan kelompok harus menguji. Nah, karena kita masih belajar daring seperti ini, untuk memaksimalkan waktu, untuk ya agar lebih efisiennya dalam penilaian juga, maka pada proses pengambilan data, evaluate ini, uji dan laporan prototipemu ini, pengambilan data ini, kelompok silahkan untuk merekamnya, membuat videonya. Untuk merekamnya, membuat videonya di proses evaluate ini ya. Jadi menghitungnya ketinggian berapa, kan tadi udah selesai tuh, udah jadi, terus harus diuji atau harus dievaluasi alatnya. Nah, untuk proses evaluasi ini silahkan siswa untuk merekam atau memvideo prosesnya untuk memudahkan penilaian, untuk memudahkan proses pembelajaran di masa karena lewat daring ini ya, online ini. Oke, nah selanjutnya kelompok juga diminta untuk membuat poster sederhana lah. Dari kertas A4 boleh ditulis, boleh diketik, boleh ya, dibuat semenarik mungkin lah. Nah, yang mencakup kayaknya mencakup masalah, tujuan, solusi terbaik, alat dan bahan, rancangan, langkah pembuatan, temuan, penjelasan konsep matematis, dan kesimpulan. Ini kalau memang dirasa itu terlalu ini, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kayak temuannya apa, penjelasan konsep matematis yang melatar belakangi alat tersebut, dan kesimpulan ini tidak ditulis, nggak apa-apa. Jadi yang perlu kamu tulis adalah masalahnya apa sih, kenapa sih kamu buat ini. Nah, seumpama masalahnya sebuah tempat hiburan butuh roller coaster yang menarik atau menantang adrenalin. Nah, itu permasalahannya. Apa sebuah tempat hiburan tidak mempunyai roller coaster untuk menarik pengunjung. Nah, tujuan dari posternya adalah maka perlu membuat
prototype roller coaster gitu. Nah, kemudian solusi yang dipilih gitu. Tadi kan udah ada tuh yang di atas ini sebagai kayak rangkuman aja sih. Solusi terbaiknya apa? Oh, jadi dibutuhkan roller coaster yang seperti ini. Nah, kemudian alat dan bahannya apa? Bagaimana rancangan produknya atau gambar dari produknya itu sendiri. Nah, kalau memang muat ya silahkan tulis langkah-langkah pembuatannya. Seperti itu. Tapi kalau untuk sepertinya terlalu banyak ya kalau untuk temuan penjelasan konsep-konsep matematisnya. Sampai kesimpulan mungkin nggak perlu, jadi cuman sampai langkah pembuatannya aja nggak apa-apa. Oke, yang selanjutnya ya seperti biasalah kalau namanya belajar ya untuk evaluasi juga perlu untuk mengerjakan soal. Kalau di sini soal secara individu ya, tapi karena ini kelompok ya silahkan dikerjakan secara kelompok. Jadi nggak terlalu membebani siswanya ya. Nggak terlalu membebani siswa. Cuman ada 3 soal juga, 2 soal untuk yang extendnya. Nah, ditambah untuk latihan soalnya 3 soal itu silahkan dikerjakan. Oke. Baik, mungkin sekian penjelasan tentang tugas proyek kemarin. Jadi bukan LKS sendiri, proyeknya sendiri, ini masih satu kesatuan. Jadi kalau seumpama ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.